Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dari Moskau Prajadi Putra, M. Firdaus, Muhammad Taufik Faturrahman, dan Zaki Muhammad Putra Heryadi. Kami di sini akan membahas mengenai file sistem distribusi. Pada era awal jaringan komputer, file sistem distribusi dimulai dengan model terpusat. Lalu, pada tahun selanjutnya, mengalami evolusi yang menjadi konsep peer-to-peer yang memberikan struktur desentralisasi yang adaptif. Teknologi cloud computing diciptakan untuk mempercepat perkembangan dengan menyediakan akses data global dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, lalu apa sih definisi file system distribusi? File system distribusi adalah sistem file yang memungkinkan pengguna untuk mengakses menyimpan file dari beberapa host, sehingga pengguna dapat memanipulasi, mengorganisir, dan berbagi data dengan lancar, terlepas dari lokasi sebenarnya di jaringan. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki. Di sini saya akan menyampaikan poin keuntungan file system distribusi. Nah, poin pertama ada skalabilitas. File system distribusi memungkinkan skalabilitas yang lebih baik karena dapat dengan mudah menangani pertumbuhan jumlah data dan pengguna. Poin yang kedua ada redundansi, mendistribusikan data di beberapa node. Sistem dapat memastikan redundansi sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras atau koneksi jaringan. Poin yang ketiga ada kinerja. Akses dapat, akses data dapat ditingkatkan dengan mendistribusikan beban kerja, memungkinkan akses lebih cepat dan respon yang lebih baik. Poin yang terakhir ada ketersediaan tinggi. Desentralisasi data dapat meningkatkan ketersediaan karena tidak tergantung pada satu titik pusat yang dapat menjadi titik kegagalan. Dan adapun kekurangan file system distribusi, yaitu poin yang pertama, kompleksitas manajemen, memerlukan solusi yang canggih untuk pemantauan, pengelolaan, dan pemulihan kegagalan. Poin yang kedua ada keamanan, desentralisasi data membawa tantangan keamanan tambahan karena harus memastikan keamanan di setiap titik distribusi. Poin yang ketiga ada biaya implementasi. Implementasi file system distribusi dapat melibatkan biaya yang signifikan terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan manajemen sistem. Poin yang terakhir ada kompatibilitas aplikasi. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan modifikasi atau adaptasi agar dapat berjalan dengan efektif dalam lingkungan file system terdistribusi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Poin selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Faturrahman. Saya di sini akan menjelaskan poin tentang komponen file system terdistribusi. Yang pertama, ada nama sistem. Nama sistem adalah identitas yang membedakan suatu sistem file distribusi dari yang lain. Contohnya, Google File Stream, Dropbox, Hadoop, distribusi file system, dan chip. Dan yang kedua, ada layanan pemantauan. Layanan pemantauan adalah memantau aktivitas dalam sistem file terdistribusi, memastikan keamanan, dan memberikan laporan yang diperlukan. Yang ketiga, reference, yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan file dan memastikan ketersediaan dan integritasnya. Poin kedua adalah teknologi file system terdistribusi. Yang pertama, sistem file distribusi berbasis distributed system, yaitu pendekatan ini mengandalkan sumber daya terdistribusi untuk mengelola, penyimpan, dan akses file.
Keuntungannya termasuk skalabilitas dan kehandalan. Namun, tantangan terletak pada kompleksitas manajemen sumber daya yang terdistribusi. Yang kedua, ada sistem file distribusi berbasis network, yaitu pendekatan ini fokus pada penggunaan jaringan untuk menghubungkan dan mensinkronkan file di berbagai perangkat. Kecepatan dan ketersediaan jaringan menjadi faktor kunci untuk memastikan kinerja yang optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Jadi poin selanjutnya adalah implementasi file sistem distribusi. Untuk yang pertama adalah cache konsistensi. Implementasi konsistensi cache dalam file sistem distribusi menjamin bahwa salinan data di setiap node selalu mencerminkan versi yang paling baru. Contohnya adalah Apache Zookeeper yang menggunakan protokol Zookeeper Atomic Broadcast atau ZAB untuk mengelola cache konsistensi dengan mengirimkan pesan invalidasi atau pembaruan secara terpusat. Untuk yang kedua, kontrol sentral. Kontrol sentral adalah suatu node atau pusat mengelola dan mengendalikan keputusan operasional dan konfigurasi. Contohnya, Kubernetes, di mana master node berperan sebagai manajer yang mengkoordinasikan alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengaturan kebijakan keamanan di seluruh cluster. Next. Untuk kesimpulan, dalam menghadapi era digital, perkembangan sistem file distribusi memberikan manfaat signifikan dalam memfasilitasi kolaborasi dan mobilitas. Keuntungan utamanya mencakup akses file yang mudah dari berbagai lokasi, meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja tim. Meskipun demikian, tantangan seperti konsistensi, cache, dan manajemen kontrol perlu diperhatikan secara cermat. Dengan terus berkembangnya teknologi, sistem file distribusi menjadi elemen kunci dalam mendukung kebutuhan organisasi, memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.